Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama R91 Official. Bagi yang baru singgah di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan salam kenal. Pada kesempatan ini saya akan membahas terkait honor Pantarlih pada Pilkada 2024. Pembahasan ini mengingat tahapan penyelenggaraan Pilkada 2024 akan dimulai pada bulan Mei tahun 2024. Di mana dalam tahapan pilkada tersebut akan kembali dibentuk Pantarlih untuk melakukan pencocokan dan penelitian dalam rangka tahapan pemuktahiran data pemilih. Nah, sebelum tahapan pemuktahiran data pemilih, maka wajib dibentuk Pantarlih menurut Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU. Sahabat, sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum dukung channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Baiklah sahabat, terima kasih atas dukungan, semoga sahabat juga sukses selalu. Sebelum saya menjelaskan berapa honor Pantarlih, saya ingin menjelaskan dulu tata cara pembentukan Pantarlih. Pembentukan Pantarlih diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Menurut keputusan KPU tersebut, Pantarlih merupakan badan ad hoc. Adapun tata cara pembentukan Pantarlih berdasarkan keputusan KPU tersebut sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata kerja Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota adalah sebagai berikut. Menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum tersebut, petugas pemuktahiran data pemilih yang selanjutnya disebut Pantarlih adalah petugas yang dibentuk oleh PPS untuk melakukan pendaftaran dan pemuktahiran data pemilih pada tahapan pemilu dan pemilihan. Dan menurut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, pembentukan Pantarlih dilaksanakan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon Pantarlih. Adapun persyaratan untuk mendaftar Pantarlih menurut keputusan KPU tersebut adalah sebagai berikut. 1. Warga negara Indonesia. 2. Berusia paling rendah 17 tahun. 3. Berdomisili dalam wilayah kerja. 4. Mampu secara jasmani dan rohani. 5. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat. 6. Tidak menjadi anggota partai politik atau tidak lagi menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Sedangkan untuk kelengkapan dokumen yang wajib diserahkan oleh pendaftar Pantarlih adalah sebagai berikut. 1. Surat pendaftaran. Format surat pendaftaran ini disiapkan oleh PPS atau dapat diambil sendiri di lampiran 2 dalam keputusan KPU tersebut. 2. Daftar riwayat hidup. Format daftar riwayat hidup dapat diminta pada PPS atau diambil dalam lampiran keputusan KPU tersebut. 3. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik. 4. Fotokopi ijazah sekolah menengah atas sederajat atau ijazah terakhir 5. Pas foto. 6. Surat pernyataan. Untuk poin 6 ini adalah surat pernyataan tidak pernah menjadi anggota partai politik. 7. Surat keterangan. Untuk poin 7 ini adalah surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang tidak menjadi anggota partai politik paling singkat 5 tahun. Nah, sahabat, bagi yang ingin mendaftar atau berminat menjadi Pantarlih, itulah persyaratannya yang harus disiapkan. Adapun pembukaan pendaftarannya akan diumumkan oleh PPS setelah PPS sudah terbentuk di bulan April tahun 2024. Biasanya, rekrutmen Pantarlih dilakukan 1 bulan setelah PPS terbentuk.
Jumlah pantarlih di setiap desa, tergantung jumlah TPS. Jika di dalam desa berjumlah 2 TPS, maka akan direkrut 2 pantarlih oleh PPS. Dan jika hanya 1 TPS dalam desa, maka pantarlih hanya 1. Jika 3 TPS dalam desa, maka 3 pantarlih yang akan direkrut oleh PPS. Dan seterusnya. Nah, menurut Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan KPU, jumlah DPT dalam 1 TPS untuk tahapan pilkada, maksimal 500 DPT. Jadi, jika dalam suatu desa, jumlah DPT-nya lebih dari 500 hingga 1000, maka dibentuk 2 TPS. Jika dalam suatu desa jumlah DPT-nya lebih dari 1000, maka dibentuk 3 TPS. Adapun masa kerja pantarlih untuk Pilkada 2024 adalah 2 bulan. Nah, sekarang saya mau bahas substansi dari judul konten ini, yaitu besaran honor pantarlih yang akan diterima dalam Pilkada 2024. Honor pantarlih diatur dalam Keputusan KPU Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya, SBML, di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dalam rangka pemilihan umum dan pemilihan tahun 2024. Di dalam keputusan tersebut disebutkan honorarium pantarlih dalam Pilkada 2024 sebesar Rp1 juta. Adapun masa kerja pantarlih untuk tahapan Pilkada 2024 belum diumumkan oleh KPU. Tetapi, jika kita berpatokan pada pemilu 2024, masa kerja pantarlih adalah 2 bulan. Adapun tugas pantarlih berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang pembentukan dan tata cara, tugas pantarlih meliputi 1. Membantu KPU Kabupaten Kota, PPK, dan PPS dalam melakukan penyusunan daftar pemilih dan pemuktahiran data pemilih. 2. Melaksanakan pencocokan dan penelitian data pemilih. 3. Memberikan tanda bukti terdaftar pada pemilih. 4. Menyampaikan hasil pencocokan dan penelitian kepada PPS. 5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten, Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewajiban pantarlih menurut peraturan KPU tersebut adalah sebagai berikut. 1. Melakukan koordinasi dan membantu PPS untuk menyusun daftar pemilih hasil pemuktahiran. 2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan pencocokan dan penelitian kepada PPS. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban, pantarlih bertanggung jawab kepada PPS. Sedangkan menurut peraturan KPU tersebut, pantarlih diangkat oleh PPS atas nama KPU Kabupaten Kota. Kemudian dijelaskan juga dalam peraturan KPU tersebut, bahwa dalam memilih calon pantarlih, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi 1. Pengumuman pendaftaran calon pantarlih. 2. Penerimaan pendaftaran calon pantarlih. 3. Penelitian administrasi calon pantarlih. 4. Pengumuman hasil seleksi calon pantarlih. 5. Penetapan nama hasil seleksi pantarlih. Dan dalam peraturan KPU tersebut dijelaskan juga bahwa jika dalam seleksi terbuka, tidak ada peserta yang mendaftar, maka PPS dapat melakukan penunjukan calon pantarlih untuk ditetapkan. Nah, itulah informasi besaran honor pantarlih dalam tahapan Pilkada 2024. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jika ada kekeliruan dalam video ini, mohon dikoreksi dan diberikan saran agar channel ini semakin lebih baik. Terima kasih telah singgah di channel ini dan bagi yang belum dukung channel ini, silakan dukung dengan cara like, subscribe dan tekan tombol loncengnya serta bagikan juga ke sosial media sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.